Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri sholihin fid dharaini amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa atubu ilaik ayati bi surati taib al-khadi az-zalil. Di situ kita meminta ampun kepada Allah, lalu kita bertaubat. Kita katakan wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ketika ada sebuah ikrar, aku bertaubat kepadamu ya Allah, berarti datanglah kita dengan surat taib al-khadi az-zalil. Jangan betantang betenteng lagi baca istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaik cengengesan, lagi baca istighfar main senggol-senggolan sama yang di samping. Lagi zikir kan banyak yang begitu. Kalau kita istighfar, ati bi surati taib, kita datang kepada Allah dengan penuh khudu, merendah. Ya Allah, tidak ada kebaikannya sama sekali aku ini. Dari sejak aku dilahirkan sampai sejak aku minta ampun padamu malam ini, tidak ada kebaikan sama sekali. Semua penuh dengan kesalahan, semua penuh dengan sangka yang tidak benar, semua penuh dengan tatapan-tatapan yang tidak enak, semua dengan kata-kata yang tidak enak. Walaupun nampaknya yang kita ucapkan baik, kadang-kadang terselip sombong, terselip apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu bukan tidak mungkin, setiap hari terjadi dalam diri kita. Maka bagaimana walaupun istighfar kita cuman 100 kali atau cuman 3 kali, maka ketika kita sedang membaca istighfar dan taubat kepada Allah, ati bi surati taib al-khadi az-zalil, ya 2 detik lah kita betul-betul merungkuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya orang salah, sejatinya orang banyak dosa, sejatinya orang banyak khilaf, sejatinya orang penuh dengan noda, sejatinya hamba yang durhaka di hadapan Allah. Jangan cengangas-cengenges, jangan mikirkan dunia. Buang dulu sebentar, 1 detik, 1 menit saja. Istighfar kita 3 kali, berapa lama? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nggak perlu kita kemana-mana. Pada saat itu kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surah At-Taib, dengan surah bentuk model orang yang benar-benar ngaku salah. Layaknya kita di depan polisi ngaku salah, jangan cengangas-cengenges digampar sama polisi, kan begitu. Cengangas-cengenges minta maaf telak pinggang digampar, betul gak? Nah, kita minta sama Allah. Maka bagaimana al-khadi az-zalil, rendahkan diri kita, khusyukkan, hadirkan hati kita. Hina, maka jangan lagi nengok kanan dan kiri. Murnikan diri kita pada saat itu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Awil ma'na as'aluka an tatuba alayya kama rawahul Hakim. Kemarin udah itu. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim juga sama. Seakan-akan betul-betul kita meminta, ya Allah perkenankanlah taubat untukku. Ya Allah, tanpa tolongan Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa ada kekuatan dari Allah, kita nggak bisa taubat. Segala dosa yang sudah kita lakukan itu akan terus membekas dalam diri kita. Maka bagaimana? Kita minta taubat kepada Allah. Jangan mentang-mentang udah ngaji, jangan mentang-mentang udah hebat, udah tua, udah haji, udah habib, udah ustad, udah kiai, udah apa segala macam, terus kita pikir kita bisa taubat besok. Belum tentu. Tanpa kehendak Allah kita tidak bisa taubat daripada segala salah kita. Jangan mentang-mentang udah tahu hukumnya lantas kita bilang gampang dah besok kita taubat. Kan ada yang begitu. Nah, ini hati-hati. Maka di sini di pelajaran ini malam dikatakan faghfirli wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Maksudnya bagaimana? Ai anqidzni minal ma'asi. Ya Allah, terimalah taubatku. Maksudnya apa itu? Ai anqidzni, selamatkanlah aku ya Allah, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat.
Kita hafal Quran, kita hafal kitab banyak, kita hafal hizib banyak, kita hafal asma Allah banyak, kita banyak baca sholawat atau apapun, tanpa ada pertolongan Allah kita nggak akan pernah bisa selamat dari perbuatan maksiat. Mau dia habib, mau dia kiai, mau dia wali lagi sekalipun, tanpa ada pertolongan Allah kita nggak bisa selamat dari perbuatan maksiat. Berat meninggalkan maksiat itu. Maka yang di dalam wudhu, kenapa harus basuh tangan dulu? Kenapa harus istinsyak? Kenapa madmadoh? Kenapa kita sampai betul-betul siwakan? Karena semua dosa. Jari kita dosa, tangan kita dosa, luar dan dalamnya dosa, hidung kita penuh dosa. Kita bersihkan agar supaya kita nggak gampang ngendus keburukan orang lain tapi lupa kepada diri sendiri. Akhirnya membuat kita sombong, mendengus mudah sekali, kita emosi kepada orang, mendengus, meremehkan orang lain. Bagian daripada kesombongan hidung. Mulut kita gampang sekali kita mengatakan kata-kata yang tidak baik. Gampang sekali kita mencibir. Mulut nggak keluar suara tapi mingkemnya beda. Monyongnya beda, kayak orang ngeremehin orang. Ada ngomong sih kagak, cuman manyunnya jelek banget. Ada kan? Merengut enggak, tapi begitu dengar orang sukses, hemnya itu yang mahal. Itu dosa. Jadi makanya wudhu itu dari sebelum rukunnya, sebelum kita basuh yang wajib-wajibnya itu ada sunahnya. Dan setiap kesunahan basuh anggota itu ada doanya. Makanya besok ketika kita basuh tangan nih, Allahumma inna as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyarri wal halakata. Omongin juga habis baca doa tuh. Tangan, lu jangan gampang nadang, lu jangan gampang nerima barang yang dapat menjauhkan gua dari Allah. Jangan gampang berbuat sesuatu yang jauh gua daripada Rasulullah. Itu dia ngomongin. Begitupun sama kita ini nyedot air ke hidung, sama omongin juga itu hidung. Jangan mudah mendengus, jangan mudah mencium kejelekan orang lain, jangan terlena dengan masalah bau-bauan yang begitu indah, jangan terlena dengan dunia ini karena hidung tuh langsung kemari. Begitupun kita basuh mulut, begitupun kita basuh kuping. Manusia hidup di alam dunia, indera yang pertama kali hidup kuping. Makanya begitu kuping begitu lahir diajanin. Mata belum melek, mulut belum bisa ngomong, napas juga kadang-kadang masih sengal-sengal, tapi kuping sudah bisa merekam ke otak. Makanya diajanin. Kadang kuping kita ini dari sebab denger, dengus gampang, nyibir gampang, jelekin orang gampang, terlena gampang. Nah, itu kita omongin, jangan terlalu terlena dengan apa yang kita dengar, kecuali tentang Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang baik yang dapat menyelamatkan kita daripada Allah dan Rasulnya. Semua maksiat kita basuh muka agar kita nggak gampang cari muka, padahal muka kita udah jelas banget ada. Kita cari-cari masih muka kita di hadapan orang. Taraus, kita mudah sekali merasa diri besar, merasa sudah besar, sudah memimpin, sudah menjadi pemimpin. Kita merasa sudah hebat, kita besar kepala, kita basuh kepala kita, bilangin nih kepala, jangan lu gampang gede kepala, gede rasa, GR dan segala macam, baper dan segala macam. Kalau memang kita sudah mohon kepada Allah, di situ pun kita bilang nanti sesudah wudhu, anqidni minal ma'asi, dengan bahasa wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Maksudnya Pak, jangan lagi kecemplung berbuat maksiat. Selalu setiap saat kita minta keselamatan agar selamat daripada maksiat. Maksiat itu bukan cuman ke diskotik, maksiat bukan cuman main pelacur, maksiat itu bukan cuman mabok. Maksiat di masjid, maksiat di atas sejadah, maksiat banyak. Lagi muter tasbih, maksiat banyak. Tasbihnya boleh nyolong, kan maksiat itu banyak. Punya Quran beli nggak pernah,
nggak pernah beli Quran di rumah. Kapan beli Quran kita tanya? Nggak pernah beli. Bininya nggak pernah beli, lakinya nggak pernah beli. Quran mas kawin lupa atau di mana? Di rumah Quran ada 3. Begitu kita lihat punya masjid, masuk ke situ ada kakinya tuh Quran. Tanya sama diri kita, kapan kita beli Quran? Di rumah kita ada berapa Quran? Quran siapa itu? Itu kita pakai ibadah, bagus, cakep, kita pakai ibadah. Tapi itu nggak jelas punya siapa, masih ya. Hati-hati, sisihkan duit kita yang betul-betul halal hasil kerja kita buat beli Quran untuk kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk anak kita 10 beliin. Jangan handphone kita beliin satu-satu, tapi Al-Quran nggak pernah kita beliin. Angkizni minal ma'asi. Banyak kejadian di tengah-tengah kita seperti itu. Al-Quran beli mah beli cuma 1, tapi di rumah ada 5, yang 4 punya siapa? Itu Quran masjid atau Quran siapa? Quran musola, Quran majlis talim. Masya Allah. Makanya pantas baca Quran setiap saat pun tidak akan membekas dalam kalbunya menjadi nur. Kenapa? Karena Al-Qurannya nggak jelas punya siapa. Makanya kita minimal udah ngaji begini beli Quran, beli. Sangat pelit manusia ngaku Islam, apalagi santri udah ngaji, apalagi ustadz nggak pernah beli Quran. Nauzubillah, tuh rezeki nggak berkah. Mau gaji lo 60 juta sebulan nggak kebeli Quran, berarti itu bohong, nggak berkah. Mau lu punya rumah, lu hitung semua harta kekayaan lu, semuanya 200 miliar totalnya, tapi nggak pernah dibeli Quran sama sekali, 1 kali. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan habis ngaji nih begini, besok baca Quran, beli Qurannya. Di kitab kadang-kadang ngaji begini minjem pulpennya. Pengen hidup pengen punya ilmu, tapi minjem pulpen dong, buat nyatet minjem pulpen. Minta kertas sama teman, beli buku berapa biji, berapa duit paling. Buku nggak beli, tapi pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, pengen jadi mualim, pengen jadi orang yang ngaji, yang kenal Allah sama Rasul. Modal kagak. Ini kadang-kadang manusia model kayak kita ini memang harus dijewer gitu. Jadi harus benar-benar kita fokuskan untuk Allah dan Rasulnya. Kita beli pulpen, kita beli Quran juga itu termasuk untuk ngaji pulpennya, untuk ngaji bukunya, berarti itu untuk mengenal Allah dan Rasulnya, maka wajib kita beli. Sama dengan kitab-kitab yang kita pengen.